Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai materi koordinat kartesius. Kompetensi dasar menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Siswa diharapkan mampu menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua, menentukan posisi titik terhadap titik asal dan terhadap titik tertentu. Yang ketiga, menentukan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama yang akan kita bahas ialah posisi titik pada bidang koordinat. Yang pertama, membaca posisi tempat menggunakan bidang koordinat. Posisi tempat-tempat pelayanan dapat ditunjukkan dengan bidang koordinat secara sederhana. Pada sumbu mendatar diberi kode huruf abjad dan sumbu tegak diberi kode bilangan. Posisi tempat-tempat pelayanan tersebut dapat ditulis sebagai berikut. Yang pertama, hotel terletak pada koordinat C,5. Yang kedua, bank terletak pada koordinat F,5. Yang ketiga, pasar terletak pada koordinat F,10. Yang keempat, kantor pos terletak pada koordinat J,3. Yang kelima, sekolah terletak pada koordinat J,9. Selanjutnya, kita akan membahas membaca dan menulis letak titik atau benda pada sistem koordinat kartesius. Penentuan posisi titik pada bidang koordinat dinyatakan dengan koordinat X, Y. Unsur-unsur yang terdapat pada bidang koordinat dapat dilihat sebagai berikut. Sumbu X, yaitu sumbu mendatar yang memuat bilangan-bilangan positif dan negatif. Dari titik 0 ke kanan merupakan bilangan-bilangan positif, sedangkan dari titik 0 ke kiri merupakan bilangan-bilangan negatif. Sumbu Y yaitu sumbu tegak yang memuat bilangan-bilangan positif dan negatif. Dari titik 0 ke atas merupakan bilangan-bilangan positif, sedangkan dari titik 0 ke bawah merupakan bilangan-bilangan negatif. Titik asal atau titik pangkal dengan koordinat 0,0 yaitu titik acuan sekaligus sebagai titik potong antara sumbu X dan sumbu Y. Titik asal biasanya ditulis dengan huruf O. Cara geometri, tempat untuk meletakkan titik-titik ini dinamakan bidang koordinat. Cara membaca titik pada bidang koordinat sebagai berikut. Yang pertama, gunakan titik asal yaitu 0,0 sebagai titik acuan untuk menentukan titik A, X, Y. Yang B, nilai X pada sumbu X menunjukkan banyak langkah atau satuan pada arah mendatar, ke arah kanan atau ke arah kiri. Yang ketiga, nilai Y pada sumbu Y menunjukkan banyak langkah atau satuan pada arah tegak, yaitu ke arah atas atau arah ke bawah. Misalnya, kita ambil contoh di sini, menentukan koordinat titik A pada gambar di samping dari titik 0,0 melangkah 5 satuan ke kanan, yaitu X sama dengan 5, dilanjutkan ke atas 2 satuan yaitu Y sama dengan 2. Jadi, koordinat titik A adalah 5,2. Yang ketiga, jarak tempat terhadap garis sumbu. Berikut ini beberapa informasi yang dapat diperoleh dari gambar tersebut. Yang pertama, SMP Negeri 1 berjarak 3 satuan terhadap jalan X dan berjarak 5 satuan terhadap jalan Y. Yang kedua, rumah belajar berjarak 6 satuan terhadap jalan X dan berjarak 6 satuan terhadap jalan Y. Yang ketiga, pasar berjarak 2 satuan terhadap jalan X dan berjarak 4 satuan
terhadap jalan Y. Sekarang, ayo kita menentukan jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y. Untuk titik A, koordinatnya yaitu negatif 1,3. Jarak terhadap sumbu X yaitu 3 satuan. Dan jarak terhadap sumbu Y yaitu 1 satuan. Untuk titik B, memiliki koordinat 2,-1. Jarak terhadap sumbu X yaitu 1 satuan. Dan jarak terhadap sumbu Y 2 satuan. Untuk titik C, koordinatnya adalah 3,4, di mana jarak terhadap sumbu X 4 satuan dan jarak terhadap sumbu Y 3 satuan. Untuk titik D, memiliki titik koordinat negatif 2,-3. Jarak terhadap sumbu X 3 satuan, sedangkan jarak terhadap sumbu Y 2 satuan. Setelah kita membahas posisi titik pada bidang koordinat, selanjutnya yang kita bahas yaitu posisi titik terhadap titik acuan. Yang pertama, posisi titik terhadap titik asal, yaitu 0,0. Apakah yang dimaksud dengan posisi relatif? Posisi relatif artinya posisi atau letak suatu objek atau titik dapat berbeda koordinatnya tergantung dari titik acuan yang digunakan. Perhatikan gambar berikut. Pada titik A di sumbu X, 2 satuan ke arah kiri. Pada sumbu Y, 5 satuan ke atas. Dan titik koordinatnya adalah negatif 2,5. Pada titik B, yaitu 3 satuan ke arah kanan pada sumbu X. Dan pada sumbu Y, 4 satuan ke atas, sehingga diperoleh titik koordinatnya yaitu 3,4. Dan yang C, diperolehlah titik koordinatnya 1,2. Yang D, 4,-2. Dan yang E, negatif 2,-1. Seluruh titik ini dihitung dari titik acuannya, yaitu 0,0. 2. Posisi titik terhadap titik acuan A, B. Perhatikan gambar berikut. Semula, titik asal 0,0 dijadikan sebagai titik acuan. Sekarang, jika titik C 1,2 dijadikan sebagai titik acuan, kamu dapat menentukan koordinat kelima titik lainnya. Perhatikan tabel berikut. Pada titik A, di sumbu X, 3 satuan ke kiri. Pada sumbu Y, 3 satuan ke atas, sehingga diperoleh titik koordinatnya yaitu negatif 3,3. Pada titik B, di sumbu X, yaitu 2 satuan ke kanan, dan pada sumbu Y, 2 satuan ke atas. Sehingga diperolehlah titik koordinatnya yaitu 2,2. Nah, untuk titik asal sebelumnya, titik koordinatnya sekarang menjadi negatif 1,-2. Untuk titik D, titik koordinatnya sekarang menjadi 3,-4. Dan untuk titik E, titik koordinatnya sekarang menjadi negatif 3,-3. Sekarang, kita akan menentukan posisi titik terhadap titik acuan A, B dengan menggunakan rumus. Secara umum, titik A mempunyai koordinat X, Y terhadap titik acuan 0,0. Lalu, titik acuannya dipindah menjadi titik A, B. Maka titik koordinat titik A yang baru yaitu A aksen buka kurung X dikurang A, Y dikurang B tutup kurung. Perhatikan tabel berikut. Posisi awal titik A yaitu negatif 2,5. Di sini negatif 2,5 kita
misalkan sebagai X dan Y. X yaitu negatif 2 dan Y adalah 5. Di sini, titik C 1,2. Kita misalkan A sama dengan 1, B sama dengan 2. Maka, untuk titik A, X dikurang A berarti negatif 2 dikurang 1. Y dikurang B berarti 5 dikurang 2 diperolehlah negatif 3,3. Nah, untuk titik-titik selanjutnya, kita gunakan cara yang sama sehingga diperolehlah untuk titik B dengan menggunakan rumus tersebut, yaitu 2,2, dan untuk titik asal yang 0,0 diperolehlah titik koordinatnya yaitu negatif 1, negatif 2, dan untuk D 3, negatif 4, dan untuk E negatif 3, negatif 3. Nah, sebelumnya yang kita bahas adalah posisi titik pada bidang koordinat dan posisi titik terhadap titik acuan. Sekarang kita akan membahas posisi garis terhadap garis sumbu. Yang pertama yaitu posisi garis sejajar. Dua garis yang sejajar tidak akan saling berpotongan. Garis K dan garis L sejajar dengan sumbu X, sedangkan garis M dan garis N sejajar dengan sumbu Y. Yang kedua, posisi garis tegak lurus. Diingat ya, dua ruas garis saling tegak lurus membentuk sudut 90 derajat. Untuk garis K dan L tegak lurus dengan sumbu Y, sedangkan garis M dan garis N tegak lurus dengan sumbu X. Yang ketiga, yaitu posisi garis berpotongan. Garis K dan garis L memotong sumbu X dan sumbu Y. Nah, belajarnya kita sampai di sini dulu ya. Selamat belajar, sampai jumpa dan terima kasih.